Latihan fisik di Akademi Eldragon itu beneran definisi neraka dunia. Bahkan murid termuda pun harus melewati siksaan tanpa ampun. Bayangkan saja mereka dipaksa menahan beban super berat sambil mengatur teknik pernapasan bertahan hidup selama mungkin. Mayoritas dari mereka sudah gemetar dan hampir tumbang. Hanya segelintir yang bertahan, tapi ada satu bocah yang auranya beda banget. Dia gak cuma ngangkat beban standar kayak yang lain. Bocah gila ini malah menumpuk batu raksasa di atasnya instruktur sampai melongo dibuatnya. Melihat kekuatan fisik dan stamina yang gak masuk akal itu. Tapi mereka gak tahu rahasia besarnya bocah ini adalah reinkarnasi manusia terkuat di bumi. Dia adalah sang pendiri legendaris keluarga Eldragon. Meski dulu sempat mati karena usia, ternyata takdir belum selesai dengannya. Saat membuka mata dia syok berat, karena sadar dirinya terjebak dalam tubuh bayi yang mungil dan lemah. Di sekelilingnya banyak bayi lain. Dari situasi ini dia langsung paham kalau jiwanya telah mengalami reinkarnasi. Kembali ke dalam keturunan keluarga Eldragon karena mereka semua dikumpulkan di gedung khusus yang terisolasi. Tiba-tiba suasana berubah mencekam saat para pelayan senior masuk membawa troli berisi cairan merah aneh. Di situ juga ada seekor goblin, yang bikin insting pahlawan kita langsung waspada. Para pelayan itu memaksa si goblin meminum cairan misterius itu dan makhluk itu langsung kejang-kejang kesakitan. Sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi cipratan darah yang mengerikan. Tes brutal ini membuktikan satu hal, konsentrasi sihir dalam cairan itu tingginya bukan main. Sebuah racun sekaligus obat yang sempurna. Tanpa basa-basi para pelayan mulai meminumkan cairan merah yang sudah diencerkan itu ke semua bayi. Sang pahlawan awalnya bingung, tapi begitu gilirannya tiba dia sadar kalau yang diminumnya ini jelas bukan susu formula. Cairan ini meluap dengan energi sihir yang menakutkan. Ini adalah darah naga kuno dan mereka memaksa bayi-bayi ini meminumnya mentah-mentah. Instingnya berteriak untuk memuntahkannya, tapi sebagian kecil sudah terlanjur masuk. Bayi-bayi lain mulai bereaksi sama. Mereka berusaha memuntahkannya sebelum tubuh mungil mereka meledak. Tapi otak jeniusnya kembali berpikir cepat. Dia memutuskan mengambil risiko gila menyerap semua energi sihir itu demi mencapai puncak bela diri yang sejati. Siapa tahu dia bisa melampaui kekuatan dirinya di masa lalu. Dengan tekad baja dia menenggak habis semua cairan itu. Jangan pernah meremehkan ambisi seorang Gilfus Eldragon. Dia menyerap seluruh esensi kekuatan naga kuno itu, menjadikannya fondasi untuk menjadi seniman bela diri terhebat sepanjang masa. Sebuah level dewa yang bahkan gagal dia capai di kehidupan sebelumnya. Para pelayan kaget melihat bayi ini menyerapnya. Dengan begitu tenang seolah sedang minum air biasa. Mereka membiarkannya karena hasilnya memuaskan. Untungnya bayi lain juga selamat. Tapi kejadian ini bukan hal sepele. Karena tubuhnya masih bayi, efek sampingnya langsung terasa. Rasa kantuk yang luar biasa berat menyerangnya. 7 tahun kemudian bocah yang dulu dikenal sebagai Gilfus kini bernama Zeke Eldragon. Dia berlatih tanpa kenal lelah. Dan hasilnya gila banget. Dia bisa merasakan tubuhnya berevolusi menjadi sesuatu yang agung. Semua berkat darah naga kuno yang mengalir deras di dalam nadinya. Sumber kekuatan ini sebenarnya ada di semua makhluk hidup. Tapi darah naga yang diminum Zeke dan bayi lainnya mengandung 2 sumber kekuatan murni dalam jumlah yang masif. Mereka yang berhasil menyerap sedikit saja cairan ini akan memiliki fisik yang jauh di atas manusia normal. Beruntungnya lagi jiwa pahlawan kita yang masih membawa sisa kekuatan naga ilahi dari kehidupan lamanya. Mampu melahap setiap tetes potensi kekuatan naga kuno itu. Transformasi yang dia alami sungguh mencengangkan. Sampai-sampai dia sendiri susah percaya. Secara logika harusnya dia baru mencapai tahap 4 bintang sekarang. Bintang adalah inti kekuatan yang sangat pada terbentuk saat seseorang membayangkan tubuhnya sebagai alam semesta dan menciptakan bintang di dalamnya. Masalahnya setiap menambah 1 bintang tingkat kesulitannya naik drastis. Semakin banyak bintang yang dimiliki, semakin dahsyat kekuatannya. Dan gilanya Zeke sudah mencapai rank 10 bintang. Satu-satunya makhluk di dunia yang bisa melakukan itu. Sudah 7 tahun berlalu sejak dia terlahir kembali di dunia ini. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya tak pernah menampakkan batang hidungnya. Terlahir kembali ribuan tahun di masa depan. Membuatnya syok berat. Tapi yang lebih bikin emosi adalah realita zaman ini. 1 milenium berlalu, dunia malah berubah jadi tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Mirip banget sama kerasnya hidup di tahun 2025, kan bukti paling nyata adalah ritual darah naga itu. Cuma bayi yang selamat dari maut yang boleh dilatih jadi prajurit keluarga Eldragon. Selama bertahun-tahun ini gak ada satupun rintangan yang bisa menghalangi langkah sang pahlawan cilik kita. Zeke mencoba mengorek info soal latihan tempur keluarga, tapi para pelayan tutup mulut rapat-rapat. Sepertinya mereka dilarang bicara banyak. Pelayan yang menjaganya cuma petarung bintang 3, cukuplah buat latihan dasar doang. Zeke merasa bosan dan lelah karena interaksi yang kaku ini, padahal mereka sudah tinggal bareng selama 7 tahun. Dia melangkah masuk ke hutan terlarang melahap tanaman beracun seolah itu camilan biasa demi menempa tubuh bajanya. Insting membunuhnya langsung bereaksi. Seekor babi hutan mengamuk dengan aura kabut hitam,
Misterius energi jahat yang tak pernah ada 1.000 tahun lalu. Tanpa basa-basi bentrokan pecah satu hantaman telak menemukan tulang monster itu kekuatan yang tak masuk akal untuk tingkatan levelnya saat ini. Hanya satu bintang tapi kemurnian energinya. Itu cerita lain, kualitaslah yang menjadi raja di atas segalanya. Sang pahlawan meninggalkan bangkai itu untuk melanjutkan perjalanannya tanpa menyadari sepasang mata tajam sedang mengawasi dari kegelapan. Sosok misterius itu terperangah Zeke bukan bocah biasa. Dia tidak hanya membantai monster itu dengan santai. Tapi dia juga menyadari hawa keberadaan sang pengamat sejak detik pertama. Sayangnya sebagai darah daging sang kepala keluarga Zeke hidup dalam sangkar emas dan pengawasan ketat tak bisa berkeliaran sesuka hati. Ketertarikan orang asing itu makin memuncak. Tak lama kemudian telinga tajam pahlawan kita menangkap percakapan para pendekar. Dia menerobos masuk dan menuntut jawaban ternyata mereka diutus khusus untuk menjemput Tuan Muda Zeke. Ada ujian masuk yang wajib diikuti Zeke murka dia pikir akan pulang ke keluarga utama ternyata malah diseret paksa. Mereka membawanya ke sarang naga tempat legendaris untuk ujian penentuan nasib. Ini adalah akademi eksklusif keluarga naga besi institusi elit yang dibangun selama 1 milenium terakhir. Setiap keturunan yang menginjak usia 7 tahun wajib mendaftar, dan hari ini adalah hari penghakiman ujian masuk itu. Masalahnya pahlawan kita buta total soal materi ujiannya. Kepala Zeke mau pecah rasanya wajahnya kusut karena kelelahan mental. Tiba-tiba seorang bocah bernama Langus dari desa Old Scale menyapanya. Awalnya dia terlihat penakut dan gemetaran. Namun Zeke dengan cepat melihat api keberanian yang tersembunyi di balik sifat pemalunya. Perkenalan hangat pun terjadi. Saat Zeke curhat kalau dia tak tahu apa-apa soal ujian, Langus melongo tak percaya mengira ini lelucon. Belum sempat lanjut mengobrol retensi pengganggu dari desa yang sama datang melabrak, dan mulai merundung Langus. Dengan nada mengejek dia berteriak bahwa sampah seperti Langus harusnya mendekam di rumah tak pantas menginjakan kaki di akademi suci ini. Alasannya kejam ayah Langus hanyalah naga tiruan keluarga naga besi memang menganut kasta mutlak yang diciptakan sang penguasa. Naga rendahan hanya dianggap sebagai pemula atau bibit kacangan. Naga muda naik pangkat jadi prajurit biasa, naga dewasa memegang kelas kapten, sementara para tetua menduduki tahta tertinggi sebagai eksekutif. Dan di dasar rantai makanan yang paling hina ada para naga tiruan. Mereka adalah yang gagal masuk atau tak lulus dari sarang naga, dicap sebagai produk gagal dan imitasi murah. Tapi mata Langus membara, dia ingin menghapus aib itu. Zeke pun maju membela menegaskan bahwa sahabat barunya berhak mendapat kesempatan bertarung. Kata-kata itu menyiram bensin ke api amarah para perundung cacian makin kasar terlontar, tapi Zeke berdiri teguh membentengi temannya. Ketegangan pecah saat penguji naga dewasa mengumumkan dimulainya ujian. Peserta diperintahkan mengambil nomor antrian. Setelah registrasi dan bergerak ke gerbang kedua. Langus yang ciut nyali menyarankan Zeke mundur saja kalau ragu. Tapi lihatlah wajah itu, Zeke memancarkan aura percaya diri selangit meski otaknya kosong soal materi tes. Tes pertama terdengar konyol, cukup gores sebongkah batu senjata disediakan bagi yang butuh bantuan. Atau bagi yang nekat boleh menggunakan tangan kosong. Para murid hanya diberi 3 kali kesempatan untuk membuktikan harga diri mereka. Zeke merasa ini terlalu gampang membuat Langus syok berat karena dia tahu ujian ini sebenarnya mengerikan. Ujian dimulai, Langus panik setengah mati sementara jagoan kita duduk santai. Ternyata batu itu punya kemampuan regenerasi super cepat. Goresan kecil sembuh seketika, lebih parah lagi serangan fisik murni akan dipantulkan balik dengan dampak ratusan kali lipat. Langus menjelaskan kuncinya adalah sirkulasi sumber eter di dalam tubuh saat memukul untuk bisa meninggalkan bekas. Sang pahlawan langsung paham konsepnya dalam sekali dengar. Ini bukan soal jurus bela diri tapi seni pengendalian eter tingkat tinggi. Para siswa lain tampak sombong, bisa menaklukkannya. Termasuk gerombolan penindas tadi, yang merasa di atas angin. Namun realita berkata lain, diskualifikasi terjadi beruntun. Akhirnya giliran pahlawan kita untuk unjuk gigi. Dan gilanya dia menolak semua senjata. Penguji bertanya ragu apakah dia yakin mau pakai tangan kosong. Dengan mantap dia mengangguk. Bisik-bisik keraguan mulai terdengar, semua yakin dia bakal gagal total membuat Langus makin cemas. Saat tes dimulai mata tajamnya membedah struktur batu itu. Dia sadar mineral antik ini pasti terbentuk lebih dari 1000 tahun silam. Jenis yang belum pernah ia temui. Kepalan tangannya terangkat, energi penuh disalurkan. Dan boom, bukan cuma digores, batu regenerasi itu hancur berkeping-keping. Berbekal teknik pembantai naga yang legendaris ujian itu ia libas dengan mudah. Keheningan total langsung menyelimuti arena seolah tak ada yang percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Langis hanya bisa ternganga, matanya berbinar penuh rasa kagum dan kegembiraan yang meluap-luap. Sang penguji menyipitkan mata menatap tajam penuh curiga. Jangan-jangan, bocah ini adalah anak haram dari salah satu keluarga bangsawan yang menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana tidak, prestasi gila seperti ini biasanya hanya milik pendekar bintang 4 atau 5. Sebagai hadiah atas dominasinya, sebuah ramuan hijau diserahkan ke tangan sang pahlawan. Meskipun wajahnya terlihat bingung, seolah benda itu hanyalah barang rongsokan tak berarti baginya.
Belakangan Langis menjelaskan kalau itu cuma potion penyembuh biasa, tapi Zack pikirannya sudah melayang jauh mengira itu adalah eliksir legendaris. Sebuah cairan dewa yang diracik dari bahan-bahan paling langka di muka bumi. Bayangkan saja intisari herbal murni dicampur dengan bagian tubuh Divine Beast dan Phantom Beast yang keberadaannya saja nyaris seperti mitos. Tak hanya menyapu bersih luka lama dan baru dalam sekejap, benda itu juga bisa meledakkan kapasitas ether penggunanya ke tingkat yang mengerikan. Proses pemurniannya neraka mustahil ditemukan di pasar gelap sekalipun. Langis menambahkan potion racikan keluarga naga ini. Kelasnya beda jauh, bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan barang murahan di toko biasa. Zeke hanya bisa melongo mendengar ocehan temannya yang terus memujinya setinggi langit tanpa henti. Para perundung sialan itu sudah lolos dan kini giliran Langis. Dia mencoba menggores batu ujian dengan pedang tapi gagal total. Ini adalah kesempatan terakhirnya nyawa taruhannya. Cemoohan mulai menghujani telinganya. Dasar setengah naga, sampah teriak mereka, tapi Zack melihat sesuatu. Dia berbisik tajam, buang pedang itu pakai tombaknya. Langis ragu pedang itu memang terasa asing dan berat. Dia bahkan tak bisa membuat goresan sekecil debu pun. Tawa mengejek membahana menertawakan kelemahannya yang menyedihkan. Namun sang pahlawan tak diam saja, dia memaksa sahabatnya untuk mengganti takdirnya lewat ujung tombak itu. Ayah Langis seumur hidupnya dilarang menginjakan kaki di sarang naga, hidup dalam hinaan sebagai setengah naga yang terbuang. Tapi pria itu tak menyerah membesarkannya. Langis ingin membungkam mulut mereka semua, meski tangannya gemetar tak tahu cara memegang tombak yang benar. Tusukan saja lurus ke depan, jangan banyak mikir, seru Zeke. Bagi pemula menusuk lurus dengan sempurna adalah kemustahilan. Apalagi harus merusak batu regenerasi yang kerasnya minta ampun. Tapi menyerah sebelum mencoba adalah dosa besar. Meski baru bertemu hari ini, kepercayaan Zack padanya begitu absolut. Langis menyerap semangat itu, tak ingin menyia-nyiakan satu detik pun. Wus, tombak itu meluncur lurus. Ajaibnya senjata itu terasa menyatu dengan jiwanya sejak awal, dan hasilnya mengejutkan semua mata. Bukan cuma tergores batu itu tembus, Zeke bersorak kegirangan melihat potensi gila sahabatnya. Begitulah cara legenda baru ini lulus ujian. Langis menatap tangannya sendiri, masih tak percaya dengan keajaiban yang baru saja ia ciptakan. Air mata bahagia tumpah membasahi pipi, sementara wajah para perundung itu pucat pasi ketakutan melihat kekuatan monster yang baru bangun. Tes neraka pun berakhir. Kini tirai upacara penerimaan resmi dibuka. Zeke bingung, cuma satu tes doang, tapi Langis mengingatkan mimpi buruk yang sebenarnya mungkin baru dimulai setelah mereka masuk. Sang kepala keluarga Eldragon melangkah masuk untuk memberi sambutan. Dasar Zack, dia malah nyeletuk soal wajah si bos yang suram banget. Saat Langis panik menyuruhnya, dia mata Zack menangkap barisan pasukan elit Eldragon. Wow, banyak monster level bintang 6 di sana. Lumayan juga pasukan ini, batinnya santai. Dan itulah dia, Alza Eldragon, auranya menjeritkan level bintang 8. Bayangkan hanya ada segelintir manusia di dunia ini yang mencapai tingkat dewa seperti itu. Teringat masa lalu 1000 tahun silam, darah Zack mendidih karena dendam pada ayahnya sendiri. Di tengah lamunan itu, suara Lord Alza menggelegar. Menuntut mereka menjadi darah dan daging bagi Eldragon, tekanan auranya begitu masif sampai-sampai para siswa lupa caranya bernapas. Mental mereka remuk redam diinjak dominasinya. Zeke sadar dia benar-benar muak melihat orang tua ini. Tepat saat itu, seorang tetua naga menyela memuji kata-kata itu dengan manis, padahal cuma basa-basi untuk meredakan ketegangan. Seketika semua orang bisa bernapas lega. Suasana cair seketika. Seorang prajurit maju mengumumkan momen yang paling ditunggu, pembagian asrama. Yang dipanggil harus segera gerak cepat. Zack celingukan penasaran apakah mereka bakal pisah ranjang. Temannya pun menjelaskan sistemnya. Di sarang naga ini, wilayah terbagi menjadi 4 asrama besar yang menampung para talenta muda. Timur, barat, utara, dan selatan itulah 4 penjuru takdir tempat para siswa akan ditempatkan. Takdir melempar Zeke ke asrama timur. Dia sempat tersesat seperti orang linglung di lorong panjang itu sebelum akhirnya menemukan pintu kamarnya. Dengan senyum lebar, dia membuka pintu dan menyapa teman sekamarnya dengan hangat. Kejutan, ternyata Langis yang ada di sana. Keduanya bersorak girang. Tapi dasar Zeke, otaknya sudah penuh rencana lain untuk hari ini. Langis buru-buru mengingatkan kalau latihan neraka dimulai besok. Jelas saja si pahlawan kita ini mana tahu soal jadwal. Dia pasti tidur waktu pengumuman tadi. Langis menceramahinya habis-habisan. Padahal Zack sudah siap-siap kabur dari tempat membosankan ini. Untuk pergi bertualang. Tapi keberadaan batu regenerasi potion misterius dan intrik yang mulai tercium membuatnya berubah pikiran. Pertunjukan baru saja dimulai. Tinggal di kediaman Eldragon sedikit lebih lama sepertinya bukan ide buruk baginya. Tak terasa 1 bulan pun berlalu. Sesi latihan sedang berlangsung panas. Mereka mempelajari teknik pernapasan naga, sebuah metode warisan dari kepala keluarga ke-15. Beberapa murid jenius sudah berhasil menguasainya. Termasuk Nona Lika yang bersinar terang bagaikan bintang kedua di klan ini. Lalu ada Zeke. Dengan kemampuan dewanya tapi nol pengalaman mengajar instruktur, sampai curiga bocah ini mewarisi kekuatan kepala keluarga atau cuma hoki.
Sebenarnya teknik pernapasan Raja Naga milik sang pahlawan di masa lalu telah dimodifikasi habis-habisan, dan diwariskan dalam bentuk yang lebih sederhana sebagai pernapasan naga biasa. Inti teknik ini adalah menarik iter dari udara memurnikannya dalam tubuh dan mensirkulasikannya untuk memperkuat inti mana seseorang. Efektivitasnya sangat bergantung pada bakat penggunanya, itulah sebabnya setiap keluarga bangsawan memoles gaya rahasia mereka sendiri dan menjaga teknik itu dengan nyawa mereka. Masalahnya teknik ini mewajibkan pengguna dia mematung. Bagi sang pahlawan ini sampah karena teknik aslinya memungkinkan penggunaan ether secara bebas. Bahkan saat bergerak lincah tanpa memutus aliran napas, efeknya dahsyat, tapi karena tingkat kesulitannya neraka hanya segelintir yang bisa mewarisinya. Dulu sang pahlawan menyederhanakannya agar klannya makin kuat, tapi dia tidak menyangka teknik itu berevolusi dan bertahan. Bahkan setelah dia bereinkarnasi. Malamnya saat makan malam Zeke menyuruh Langis makan yang banyak atau dia tidak akan pernah jadi kuat. Karena dia lemah dan butuh latihan ekstra keras. Zeke merenung memikirkan betapa menyedihkannya metode latihan mereka. Tiba-tiba Lika menyela memuji aksi Zeke tadi siang. Langis langsung gemetar ketakutan melihat sosok di depannya. Dia berbisik bahwa gadis itu adalah putri kepala keluarga. Namun dengan santainya, jagoan kita cuma bilang kalau dia juga anak kepala keluarga. Zeke menjawab pertanyaan Lika dengan asal-asalan sambil menyuruh Langis fokus makan daripada melamun. Sikap cuek ini justru membuat Lika makin tertarik. Dia langsung menawarkan aliansi menjadi bawahan setianya karena sebagai anak haram Zeke pasti butuh pelindung, bukan? Lika ingin Zeke membantunya naik tahta menjadi kepala keluarga berikutnya dengan imbalan hadiah melimpah, tapi dengan tenang tawaran itu ditolak mentah-mentah. Bahkan saat Lika mencoba menyogoknya dengan ramuan rahasia kepala keluarga Zeke, tetap tidak bergeming. Lika mulai pamer kekuatan memproyeksikan ether keluar tubuh, prestasi gila untuk seusianya, tapi Zeke membalas dengan tatapan tajam dan penuh intimidasi. Dia tidak tertarik jadi kepala keluarga dan tidak sudi melayani siapapun. Alasannya simpel, karena dialah yang terkuat. Harga diri terusik Lika menantang duel, seluruh murid langsung berlari ke arena latihan untuk menyaksikan pertarungan panas ini. Zeke sadar situasi mulai serius. Langis dengan panik membocorkan info vital bahwa Lika bukan sekadar putri Tuan Balza. Tapi dia juga didukung oleh keluarga Badai Darah, satu dari 4 keluarga agung yang menyokong Eldragon. Bagi anak-anak lain, dia adalah monster jenius. Di umur 7 tahun dia sudah menguasai semua jurus keluarganya. Sayangnya info ini baru bagi sang pahlawan. Karena dia cuma tahu Lika sebagai anak bos. Tapi tetap saja kepercayaan dirinya tidak goyah, ketidaktahuan itu justru membuatnya makin bersemangat. Meskipun temannya terus merengek kalau Zeke tidak punya harapan menang melawan Nona Lika yang mengerikan. Kedua petarung sudah siap di posisi tempur. Zeke bertanya, santai, kenapa gadis itu begitu ngotot ingin melawannya. Ternyata ambisinya adalah menjadi kepala keluarga dengan mengalahkan Zeke lalu mengklaim kursi itu dan memaksa Zeke tunduk di bawah kakinya. Melihat Zeke yang tampak bingung soal silsilah keluarganya sendiri, Lika bertanya, apakah itu karena status anak haramnya? Dia pun menjelaskan situasinya. Ada 5 pewaris sah yang berebut tahta, dan semuanya membawa darah murni dari 4 keluarga agung Eldraine. Kecuali Zeke. Demi mengamankan posisinya, Lika berniat menyingkirkan noda itu sekarang juga dengan kekerasan. Pedang raksasa diayunkan dengan brutal. Tapi sang pahlawan menghindar dengan gerakan seringan kapas. Serangan Lika makin lama makin cepat. Semua penonton paham inilah kualitas mengerikan dari seorang anak kepala keluarga. Dia terus menghujani Zeke dengan serangan mematikan. Sementara Zeke terus menghindar tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Langis sampai melongo melihatnya. Sang pahlawan memuji gaya bertarungnya yang tak terduga, tapi Lika yang emosi menuntutnya untuk melawan balik. Zeke pun menuruti permintaannya dan melepaskan satu pukulan. Seketika Lika tersungkur, dia bingung setengah mati, kenapa dia tidak bisa mendaratkan satu sentuhan pun pada Zeke. Sang pahlawan pun memberi jawaban. Bahwa Lika memang jauh lebih cepat dari kebanyakan petarung bintang 1, tapi pada akhirnya dia tetaplah hanya bintang 1. Zeke menjelaskan dengan dingin bagaimana dia membaca segalanya dari pernapasan gadis itu. Kedutan otot mikroskopis hingga arah bola matanya untuk melacak setiap gerakan sisanya hanyalah pengalaman tempur yang tak ternilai. Lika menolak menyerah, dia menyerang lagi dengan membabi buta, tapi malah berakhir dibanting keras ke tanah. Namun Zeke justru terkesan. Bagaimana gadis itu mengumpulkan tenaga dalam diintinya untuk menahan dampak benturan itu. Saat Langis ingin melerai Zeke menyuruhnya mundur. Tepat saat itu aura meledak dari tubuh Lika. Dia menerobos ke tingkat bintang 2 di tengah pertarungan pada level ini. Seseorang bisa memproyeksikan tenaga dalam keluar tubuh, membentuk senjata mematikan yang disebut sebagai aura. Menurutnya sang pahlawanlah batu loncatan baginya menembus ranah bintang 2, bagi Lika Zeke tak punya harapan menang. Tanpa basa-basi, satu hantaman kilat dilepaskan Zeke, bahkan tak sempat menghindar sepenuhnya dari serangan ganas itu. Namun teknik pedang roh petir agung ini berbeda, bukannya takut darah petarung, Zeke justru mendidih karena antusias. Lika mengerahkan jurus kilatan cahaya petir. Awalnya sang pahlawan tampak menikmati tarian maut tersebut. Tapi ia segera sadar energi ini terlalu liar untuk tubuhnya.
yang sekarang hanya selisih satu bintang. Namun jurang kekuatan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Gerakan yang tadinya sederhana, kini meledak dengan aura mematikan saat Lika mengaktifkan kekuatan bintang duanya pedang roh petir itu mengamuk. Kecepatannya tak masuk akal tubuhnya terbalut petir hidup. Sebuah fenomena yang mustahil dicapai bahkan 1000 tahun lalu. Zeke terpojok tak bisa membalas karena kekuatan asing itu masih di luar perhitungannya. Tapi lihatlah Zeke masih tersenyum lebar penuh percaya diri. Sikap santai ini benar-benar membakar emosi Lika. Membuatnya semakin membabi buta menghujani Zeke dengan sambaran petir bertubi-tubi. Namun sekeras apapun dihajar Zeke tetap berdiri tegak menantang dominasi Lika. Lika memberi tawaran terakhir menyerah dan bersumpah setia atau hancur. Tentu saja sang pahlawan menolak mentah-mentah. Habis kesabaran Lika mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengakhiri duel ini. Roh petir bangkit, melepaskan teknik rahasia pertama guntur surgawi, seketika Zeke terkapar tak berdaya di tanah. Pertarungan dikira usai tapi kejutan terjadi. Zeke bangkit kembali tubuhnya, kini memercikan listrik statis yang mengerikan. Lika terperangah. Ternyata Zeke sengaja menerima serangan itu demi membedah struktur energinya. Dan sekarang teknik itu telah menjadi miliknya, selama ia menjadi bulan-bulanan tadi. Teknik pernapasan Raja Naga miliknya bereaksi melahap energi listrik Lika. Petir mulai tercipta dari dalam tubuhnya sendiri. Dan ia mengendalikannya secara naluriah seolah kekuatan itu memang miliknya sejak lahir. Meski detailnya samar, Zeke tahu klan Lika memiliki konstitusi tubuh yang istimewa. Dengan menggabungkan kedua teknik, ia mendapatkan pencerahan besar. Terima kasih pada serangan brutal Lika. Zeke berhasil menembus batas dan mencapai ranah bintang 2 saat itu juga. Pertarungan belum berakhir. Zeke kini merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Sepenuhnya mengandalkan pemahaman barunya. Wajah Lika memucat merasakan aura sejati sang pahlawan yang menekan. Bahkan petirnya tak lagi mampu menyentuh ujung rambut Zeke. Jual beli serangan berlanjut hingga akhirnya Zeke memutuskan menutup tirai pertunjukan dengan teknik anyar. Saat Lika lengah dalam kebingungan, Zeke mengambil alih. Ia melepaskan bentuk khusus seni pembunuh naga satu hantaman telak dan Lika pun tumbang seketika. Duel yang memukau. Lika tak percaya ia kalah padahal beban berat untuk melampaui saudara-saudaranya ada di pundaknya. Namun Zeke justru terkesan. Dengan senyum ramah, ia memuji ketangguhan gadis itu. Ia memotivasi Lika untuk terus berkembang karena takdir pasti akan mempertemukan pedang mereka lagi di masa depan. Zeke menjanjikan duel ulang sementara di mata Lika sosok di depannya kini tampak seperti dinding tak tertembus. Beberapa jam kemudian di kediaman utama, Tuan Balza sedang melatih seni tempur naga saat seorang penjaga dengan lancang menyela latihannya melaporkan bahwa putrinya telah menembus bintang 2 di usia semuda ini. Sebuah prestasi langka. Diprediksi saat lulus nanti ia bisa mencapai bintang 4 atau 5. Namun reaksi sang tuan sungguh dingin. Ia memerintahkan untuk tidak membuang waktunya, kecuali anak itu sudah benar-benar menguasai bakatnya. Prajurit itu ragu-ragu memberitahu bahwa Lika baru saja dikalahkan oleh putranya sendiri Tuan Zeke. Balza terdiam seolah mengerti, mengingat mendiang istrinya yang juga jenius bertarung. Namun satu pertanyaan besar muncul di benaknya. Siapa guru hebat yang mampu melatih Zeke hingga mengalahkan bintang 2? Jawaban yang ia terima sungguh mengejutkan. Zeke mencapainya sendirian. Tanpa guru, tanpa bimbingan, murni bakat monster. Mendengar itu, Balza membuat keputusan gila. Ia memerintahkan ujian pertama segera dimulai meski sebagian besar siswa bahkan belum menyentuh bintang 1. Tapi baginya keadilan adalah penderitaan yang sama rata. Tak peduli sudah berlatih atau belum, mereka yang gagal bertahan hidup di ujian pertama adalah sampah yang tak pantas menyandang nama Eldritch. Ia pun menitahkan untuk memanggil Freya kembali guna mengawasi jalannya pembantaian berkedok ujian ini. Keesokan harinya rutinitas berlanjut. Sementara badai akan datang, sang pahlawan tampak tenang menyempurnakan napas naga miliknya. Apa yang disebut sebagai seni tempur ciptaan generasi ke-15 ini sejatinya hanyalah teknik penguatan tubuh dasar. Dirancang sesederhana mungkin agar bocah ingusan pun bisa memahaminya. Langus bertanya dengan wajah polos padahal dia sedang mati-matian berlatih. Namun sang protagonis kita, dia sudah menguasainya di luar kepala. Langus terbelalak tak percaya Zeke menaklukkan teknik itu hanya dalam hitungan jam. Zeke menyuruhnya berbalik lalu dengan sentuhan jari dia membuka jalur mana untuk mengalirkan energi murni. Sahabatnya itu benar-benar terpukau. Langus berpikir latihan ini pasti membosankan bagi Zeke, sosok monster yang baru saja meratakan Lady Lika dengan tanah teknik Dragon Slayer, memang kekuatan yang curang. Ditambah lagi, dengan wujud spesial yang bangkit saat melawan Lika, Zeke yakin masih ada satu bentuk terakhir yang belum terungkap. Sebuah wujud legendaris yang konon sanggup menebas leher naga dewata sekalipun. Zeke mulai penasaran bagaimana teknik naga ini akan berevolusi mengingat dia sudah melahap habis semua teori seni bela diri naga yang ada. Akhirnya dia kembali ke latihan fisik rutin yang membosankan demi menjaga kebugaran tubuhnya.
Tiba-tiba Langus memohon dengan mata berbinar meminta bimbingan khusus agar bisa menjadi lebih kuat dan Zeke pun mengangguk setuju. Karena di mata Zeke sahabatnya ini adalah berlian kasar yang layak untuk dipoles menjadi senjata mematikan. Tak lama kemudian Lika pun datang merendahkan harga dirinya memohon untuk dilatih juga. Kekalahan telak tadi benar-benar menampar egonya. Hasrat membara untuk mengejutkan kakaknya dan melampaui Zeke membuat gadis bangsawan ini rela melakukan apa saja. Zeke setuju menjadi mentornya tapi dia bertanya dengan nada cemas, "Kau yakin? Luka-lukamu itu harusnya butuh istirahat 1 bulan penuh." Namun berkat potion, penyembuh tingkat tinggi dia sudah segar bugar. Jika tidak dia pasti sudah terkapar tak berdaya di ranjang pesakitan. Lika kembali memastikan apakah Zack benar-benar tidak keberatan waktunya tersita untuk melatih mantan musuhnya ini. Sang tokoh utama kita hanya tersenyum miring siap menempa dua talenta muda ini menjadi monster baru. Kemudian Zeke bertanya apakah harga diri Lika tidak terluka karena berguru pada orang yang mengalahkannya tapi tekad gadis itu sudah sekeras baja. Demi merebut posisi pemimpin keluarga Zeke mengernyitkan dahi bertanya-tanya apa alasan sebenarnya di balik obsesi gila itu. Lika pun membuka kartu asnya menjelaskan bahwa jika dia gagal merebut tahta kepemimpinan nasib buruk menantinya. Sesuai adat kuno keluarga, dia akan dipaksa menikah skenario terbaiknya menikahi sepupu sendiri dan skenario terburuknya. Dia akan diserahkan pada orang asing antah berantah darah Zeke mendidih seketika kebenciannya meluap melihat manusia diperlakukan bak ternak pembibitan. Tak lama pengumuman menggema di seluruh akademi seorang instruktur baru telah tiba dari jauh untuk membimbing domba-domba tersesat ini. Meski jadwalnya padat mereka semua disuruh bersujud syukur atas kehadirannya, Frey melangkah masuk matanya tajam memindai refleks Lika. Aura yang dipancarkannya begitu tajam dan tanpa celah perkenalkan Freya Wincott anggota elit dari pasukan naga hitam yang legendaris. Dia menyapa dengan senyum ramah yang mematikan lalu matanya terkunci pada Zeke heran melihat bocah itu tidak gemetar sedikitpun. Dengan santai sang pahlawan menjawab bahwa tidak ada yang perlu dikejutkan sambil memuji skill tersembunyi sang instruktur. Jawaban itu membuat Freya sadar kenapa ketua keluarga begitu mewaspadai bocah ini. Zeke diam-diam sedang menganalisis seni bela dirinya. Karena langkah kaki wanita itu begitu senyap bahkan sepatu botnya tidak menghasilkan suara sedikitpun saat menyentuh lantai. Kemudian Freya memberikan titah ujian neraka mereka harus membawa bola kristal ini dan bertahan hidup selama 1 bulan penuh di Gunung Naga Beracun. Itu adalah sarang ribuan binatang buas berbisa menyenggol satu rumput beracun saja nyawa mereka bisa melayang detik itu juga. Tempat itu adalah taman bermain Zack di kehidupan masa lalunya jika bola kristal mereka pecah atau hilang di tengah misi. Murid itu akan langsung didiskualifikasi dan ditendang keluar dari akademi tanpa ampun. Freya menyarankan mereka mengatur napas. Menggunakan teknik napas naga adalah kunci selama bola itu utuh mereka aman. Soal monster-monster yang berkeliaran, Freya menyarankan untuk membantai mereka semua atau para muridlah yang akan mati kelaparan karena tidak ada makanan lain. Para siswa masih punya waktu 5 hari untuk memilih dan mempelajari satu seni bela diri dasar keluarga Eldragon. Bertahan hidup akan terasa sedikit lebih mudah jika mereka sudah memegang satu gaya bertarung di tangan mereka. Bagi pecundang yang gagal berlatih dalam 5 hari ini, Freya lepas tangan. Seorang siswa bertanya dengan nada polos dan gemetar. "Apakah Anda akan menolong kami jika bahaya datang?" Jawabannya dingin khas keluarga Eldragon. Hanya yang kuat yang bertahan. Jika tak bisa menang, maka kau hanya pantas untuk mati. Kepanikan massal meledak di antara para siswa, sementara Zeke hanya termenung. Bertanya-tanya apakah keluarga ini sudah berubah menjadi sekejam ini. Freya membagikan buku panduan senjata sementara Langus bingung setengah mati memilih senjatanya. Zeke langsung memberikan saran ahli menyuruhnya mengambil tombak. Senjata yang sama yang dia gunakan di tes sebelumnya. Dia bahkan menyuruh Lika mengambil kapak senjata yang akan menutupi kelemahannya dengan sempurna. Setelah itu, Freya memberikan peringatan terakhir, berlatihlah seolah nyawamu ada di ujung tanduk atau kalian benar-benar akan mati. Dia juga membocorkan satu rahasia mengerikan, para kakak kelas akan memburu bola kristal mereka sebagai bagian dari ujian hutan luas itu akan menjadi medan perang sesungguhnya. Takdir mempertemukan mereka dalam momen yang sangat langka sementara gelombang ketakutan mulai merayap dan mencekik nyali para siswa lainnya. Sang protagonis dingin Zack menyarankan mereka untuk segera membentuk party jika tak kuat mental, sementara ia sendiri memilih jalur solo yang berbahaya. Dengan santainya, ia malah mengajak mereka makan seolah-olah badai pelatihan tidak sedang menunggu di depan mata. 5 hari kemudian, hari penghakiman pun tiba di tepi hutan yang mencekam. Langis gemetar hebat dan berkata bahwa waktunya telah datang. Sementara sang primadona Lika mengangguk mantap, Langis justru dihantui keraguan apakah sampah sepertinya pantas berdiri di sisi gadis sekuat itu. Dia bergumam pahit tentang perbedaan kasta, sadar bahwa darah bangsawan mengalir di nadi mereka sementara dia hanyalah rakyat jelata tanpa nama. Namun rekan-rekannya muncul bak pahlawan kesiangan, menegaskan bahwa level mereka setara Selin, bahkan ikut menyela tak percaya mereka satu tim dengan Lika yang legendaris. Lika menjawab dengan aura dingin namun menenangkan, mengingatkan bahwa mereka semua adalah orang terpilih. Langis pun mempererat genggamannya pada tongkat senjata dengan tekad membara.
Sumpah setia terucap dari bibir Langis untuk memberikan segalanya disusul janji Raimon untuk menjadi perisai yang takkan mengecewakan ekspektasi sang ketua. Wajah Lika bersinar penuh harapan, namun ia menoleh pada Zack dengan tatapan tajam bertanya, apakah monster satu ini yakin ingin menantang maut sendirian? Zack hanya mengangguk dengan kepercayaan diri setinggi langit. Di saat yang lain gemetar, Lika mengakui dia juga gugup tapi Zack justru mengangkat alisnya heran. Dengan nada datar Zack meyakinkan bahwa bakat mereka semua di luar nalar Lika masih ragu tapi Zack menegaskan bahwa insting mereka setajam pedang. Ujian tim ini hanyalah permainan anak kecil baginya saat Langis kagum pada mental baja Zeke instruktur baru melangkah maju dengan aura mengintimidasi. Seluruh perhatian tersedot padanya, mata tajam sang instruktur memindai formasi mereka dan memuji komposisi tim yang terlihat solid. Dia menegaskan bahwa kerjasama tim adalah kunci untuk tidak mati konyol. Dia meminta bola kristal mereka dan menjelaskan aturan main lindungi nyawa itu. Sampai ujian neraka 1 bulan di Gunung Racun berakhir. Karena semua bola terlihat sama otak licik Zack mulai berpikir tentang celah aturan penggantian bola. Freya melanjutkan dengan senyum mengerikan menjelaskan bahwa di gunung nanti para senior tingkat atas akan memburu mereka layaknya mangsa. Seorang siswa bertanya panik tentang level bintang 1 sementara siswa lain yang sombong menganggap tugas ini terlalu mudah. Freya berteriak lantang memulai ujian mereka berhamburan menuju gunung maut itu. Lika menoleh pada Zack untuk terakhir kalinya. Berjanji akan bertemu lagi setelah badai ini berlalu. Lika memimpin pasukannya maju. Zack hanya melambaikan tangan dengan gaya super santai. Freya heran melihat ketenangan yang tidak wajar itu. Zack hanya tersenyum tipis berkata dia baik-baik saja lalu melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan di bawah tatapan penasaran sang instruktur. Di bawah sinar rembulan yang mistis seorang petugas bertanya apakah ujian kali ini terlalu sadis untuk para pemula. Petugas lain setuju cemas karena bocah-bocah ini minim pengalaman tempur bertanya-tanya berapa banyak yang akan selamat dan tidak pulang tinggal nama. Namun Freya meyakinkan bahwa monster di gunung itu hanyalah kerikil kecil dan kerja sama tim akan menjadi perisai terkuat mereka. Petugas itu mengangguk patuh tapi Freya bergumam tentang melepaskan sesuatu yang mengerikan. Rekannya meminta kepastian dengan wajah pucat. Tapi Freya menepisnya seolah itu bukan apa-apa dia memerintahkan grup lain masuk ke hutan rimba. Saat tim bergerak mereka melihat seorang siswa berdiri sendirian. Seorang pemanah langsung melepas anak panah mematikan tapi Zack menangkapnya dengan tangan kosong seolah menangkap lalat lalu menyeringai iblis. Mereka terbelalak tak percaya bergumam bingung melihat refleks dewa itu. Namun sebelum mereka sadar Zack sudah melesat maju bak kilat. Memberi isyarat bahwa pembantaian yang sebenarnya baru saja dimulai. Di sisi lain Selin menghancurkan monster dengan kekuatan penuh saat makhluk lain menyergap dari belakang. Tapi Raimon mengangkat perisainya dan menahan serangan fatal itu. Langis menerjang maju tombaknya menembus jantung monster lain dengan presisi mematikan. Lika memuji aksi heroik mereka namun saat mereka menoleh padanya mata mereka melotot keluar saking kagetnya. Pemandangan mengerikan tersaji gunung mayat monster kata menumpuk. Di sekitar Lika mereka berseru bahwa gadis ini benar-benar monster berwujud manusia. Zeke terkekeh pelan dari kejauhan menyadari bahwa level bintang 2 milik Lika memang bukan sekadar hiasan. Lika menambahkan bahwa mereka berdua telah naik 1 bintang sejak minggu lalu. Langis menunduk malu tapi teman-temannya langsung membakar semangatnya kembali. Meyakinkan bahwa bintangnya akan segera bersinar, Lika setuju menegaskan bahwa membunuh monster katak tanpa lencana bintang adalah pencapaian gila. Dia memuji teknik tombak langis yang kini tanpa celah hasil dari latihan neraka bersama Zeke. Dengan tegas Lika memerintahkan mereka kembali ke markas sebelum malam menelan mereka bulat-bulat. Namun, saat mendekati basis langkah Lika terhenti. Seorang senior dengan aura, menindas sudah menunggu menyeringai licik saat Lika bertanya apakah dia datang untuk merampok. Ketegangan meledak. Raimon mengangkat perisai sementara senior itu mengangguk santai mengakui bahwa ujian ini memang tentang saling memangsa bola kristal. Dia mengaku kaget menemukan markas Lika duluan. Lika memperingatkan dengan nada membunuh agar senior itu pergi sebelum nyawanya melayang karena sendirian dia tak akan menang. Tapi itu jebakan 3 senior lain muncul dari bayangan, pemimpin mereka mencabut pedang menebas ke arah Lika dan menuntut penyerahan diri. Lika menghindar dengan lincah tapi musuh menyerbu. Raimon melindungi Celin yang membalas serangan dengan ganas sementara Langis berjuang mati-matian saat musuh mengincar kristalnya. Di tengah keputusasaan Langis teringat nasihat emas Zack saat dia bertanya cara menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Zeke pernah berkata dengan dingin bahwa mustahil bagi Langis untuk menang melawan 3 petarung kelas atas secara jantan. Namun masih ada satu jalan tikus Langis ingat saat dia mempertanyakan metode itu dan Zack hanya tersenyum misterius sambil membisikkan taktik terlarang tersebut. Langis bertanya cara mencari celah tapi Zack hanya menjawab dingin. Bertahanlah sampai musuhmu lelah dan melakukan kesalahan fatal. Karena yang lemah tidak bisa memaksakan peluang mereka harus menunggu takdir berpihak. Dengan tangan terkepal, gemetar Langis ragu apakah ia sanggup. Zeke menjelaskan bahwa kesabaran adalah senjata terkuat dalam perang ini. Mengalahkan raksasa dengan kesabaran jauh lebih mulia daripada adu otot kecuali jika kau monster seperti Lika.
Percayalah pada instingmu, pesan Zack bergema di kepalanya. Jangan berpikir, cukup tunggu saat lehernya terbuka. Langis mengertakkan gigi, kakinya terpaku di tanah. Tiba-tiba, pertahanan musuh terbuka sepersekian detik. Boom, tanpa ragu Langis menerjang tombaknya menghunjam telak. Di sisi lain Lika sedang menari dalam pertarungannya sendiri. Sang senior mencoba melawan tapi sia-sia. Meski sama-sama bintang 2 level, kekuatan mereka bagai langit dan bumi. Berkat doktrin Zack, Lika mengakhiri duel dengan satu serangan mematikan. Ia segera berbalik, kalian masih hidup. Sorak-sorai pecah. Selena memuji Langis yang akhirnya mencapai level 1 bintang, sementara si bocah masih melongo tak percaya. Lika tersenyum puas, dengan kekuatan ini kita pasti lolos ujian gila ini. Tapi pikiran mereka melayang pada Zeke. Di tempat lain seorang gadis senior lari terseok-seok, wajahnya pucat pasi seolah melihat iblis. Pemandangan di sana mengerikan. Tubuh para senior berserakan dan di tengah lautan tubuh itu, Zack berdiri tegak. Para senior yang tersisa lari menjerit histeris, mereka sadar mereka bukan sedang melawan murid baru tapi monster berwujud manusia. Sementara itu MC kita cuma santai melihat mereka kabur. Dasar pengecut, ingat aku tidak terkurung bersama kalian. Tapi kalianlah yang terkurung bersamaku. Bocah-bocah senior itu lari lebih cepat dari atlet Olimpiade, demi menghindari si anak baru yang mengerikan ini. Seharusnya ini acara perpeloncoan tapi meja permainan telah dibalik. Salah satu senior terpeleset jatuh karena panik. Adegan berubah jadi film horor saat Zack menatap dingin ke bawah, menyuruhnya berdiri dan melawan layaknya laki-laki. Mata emasnya memancarkan aura membunuh yang begitu pekat membuat senior itu menyesali detik dia dilahirkan ke dunia. Tekanan mentalnya begitu dahsyat sampai si senior pingsan di tempat. Tatapan Zack benar-benar setara dengan Batman yang menatap penjahat Groucho. Zack mendecih kecewa. Terlalu mudah, padahal di awal tadi gaya mereka sok jagoan dan sok keras. Saat hendak pergi, insting Zack menangkap sesuatu. Oh, yang ngintip di sana? Keluar sekarang sebelum aku seret. Tak ada jawaban. Zeke menyeringai menganggap itu tanda bahwa dia bebas melakukan apa saja tanpa ada aturan yang mengikat. Ternyata si pengintip adalah kapten dari divisi naga atas yang bersembunyi dengan jurus kamuflase. Kapten itu gemetar hebat, dia baru saja melihat murid kelas 1 mengelap lantai menggunakan wajah para seniornya. Bahkan bocah itu bisa mendeteksi keberadaannya. Dengan napas memburu, sang kapten mundur perlahan. Ia harus melapor, dia berlari menghadap si cantik, berambut merah Freya yang langsung menuntut laporan situasi. Lapor dalam 1 minggu 32% peserta telah gugur. Lapor bawahan Freya dengan gugup. Sisa yang bertahan mulai beradaptasi dengan cepat. Statistik ini terdengar normal bagi ujian neraka ini. Namun saat Freya bertanya tentang kondisi pasukan senior, pemburu ruangan mendadak hening mencekam. Para instruktur saling pandang, keringat dingin mengucur, bingung harus menjawab apa. Si pengamat tadi akhirnya buka suara dengan suara bergetar, para senior. Mereka sedang lari menyelamatkan nyawa mereka, Nyonya. Freya terhenyak. Mustahil tidak ada monster liar di hutan ini yang levelnya di atas para senior itu. Kenapa mereka lari, tanyanya tak percaya. Si pengamat menelan ludah dan menyebut satu nama keramat. Zeke. Bocah itu telah berubah menjadi bencana alam. Dia memburu para senior satu persatu layaknya membasmi hama. Tak ada yang berani mendekat. Zeke membabat habis siapa saja yang lewat, mengubah peran pemburu menjadi yang diburu. Ini anomali total, belum pernah ada sejarahnya murid baru meneror senior sampai level psikologis seperti ini. Darah patriark memang mengerikan. Zeke bukan sekadar jenius, dia adalah monster generasi yang lahir 100 tahun sekali. Instruktur teringat interaksi singkat mereka. Tatapan mata Zeke waktu itu bukan tatapan mangsa yang takut. Strateginya memisahkan diri sejak awal, bukan untuk sembunyi, tapi untuk menciptakan ladang pembantaian pribadinya sendiri. Intinya, bro kita satu ini tidak pernah berpikir untuk bertahan hidup. Dia datang ke sini untuk mendominasi rantai makanan. Mendengar laporan gila tentang Zeke, seringai licik justru muncul di wajah cantik Freya. Tiba-tiba dia merasakan kedatangan paket spesial. Turunkan barang itu sekarang, perintah Freya pada para pekerja. Anggota skuad lain panik. Apa-apaan ini, wanita gila ini benar-benar tidak punya ampun. Freya tersenyum sadis. Tingkat kesulitan ujian ini baru saja dinaikkan ke level mimpi buruk. Dia berniat melepas monster tingkat bintang 3 level yang harusnya masih bisa ditahan oleh para senior. Momi sadis ini menjamin kalau dia sudah mengatur segalanya. Pertama, makhluk ini diprogram khusus untuk mengincar siswa dengan kekuatan bintang 2 ke atas. Jadi para kroco tanpa bintang atau bintang 1 bakal aman sentosa. Tapi pertanyaannya, buat apa dia repot-repot melakukan kegilaan ini? Menariknya, Freya membocorkan kalau ini adalah titah langsung dari Lord Eldritch, sang kepala keluarga. Dia penasaran setengah mati sama hasil ujian ini, terutama soal monster bernama Zeke yang makin mengerikan. Dia ingin tahu, apa bocah itu sanggup melawan musuh selevel ini? Perintah turun monster dilepas saat fajar dan saat matahari terbit. Langas dan Selin langsung merasakan tanah bergetar hebat. Insting tajam, Lady Lika berteriak bahaya, ada sesuatu yang mendekat.
Jauh lebih buas dan mematikan daripada senior yang mereka lawan sebelumnya, Langas. Mengira ini cuma monster raksasa biasa, tapi Lika tahu pasti. Apapun itu, auranya meneror jiwa gemuruh tanah makin kencang. Bikin para siswa panik bukan main. Tiba-tiba Lika sadar pohon raksasa di belakang mereka mulai tumbang. Dia berteriak menyuruh semua orang menyingkir. Untungnya dia sempat melindungi Celin, sementara Raimon sigap menahan serangan demi Langas. Memastikan tak ada satupun dari mereka yang terluka. Kerja tim yang solid, kaget pohonnya roboh. Lika langsung mencabut pedangnya siap menantang maut, sementara Langas dan yang lain menatap ngeri ke arah makhluk itu. Monster yang menjulang di depan mereka adalah Stone Golem yang mengerikan, musuh yang mustahil ada di gunung ini. Sumpah ini si versi isekai dari dapet soal ujian yang gak pernah diajarin dosen. Sementara itu MC kita yang badas sedang berada di lokasi antah berantah. Duduk santai bak raja di atas tumpukan mayat monster dan para senior yang sudah pingsan. Fans manhwa sejati pasti flashback sama scene legendaris Arthur dari The Beginning After the End. Pokoknya, Suala, Kongken, orang ini gabut parah, dia terlalu overpowered sampai nggak ada lawan sepadan. Benar-benar berasa jadi gojonya ujian ini. Tapi mendadak radar bahayanya menyala. Dia merasakan hawa membunuh yang pekat dari kejauhan. Ini bukan monster kroco, levelnya jelas di atas bintang 2. Hal ini bikin dia bertanya-tanya. Apa instruktur lagi kirim kode rahasia buat dia? Tetap saja aneh banget nurunin monster sekuat ini buat lawan bocah-bocah itu. Padahal mereka paling mentok cuma bintang 2. Harusnya instruktur Freya kasih info soal ini sejak awal ujian dimulai. Tapi dia sadar wanita sadis itu pasti sengaja melepasnya. Bikin dia curiga sama rencana licik mereka. Tapi bodo amat, ini kesempatan emas buat ngilangin rasa bosan. Penuh semangat bro, kita melompat dari tahta korbannya. Menjadikan monster bintang 3 itu target barunya. Sayangnya butuh waktu agak lama buat sampai ke sana. Soalnya jaraknya jauh banget. Balik ke pembantaian golem, Selin mencoba menebas monster batu itu dengan pedangnya. Dan sudah pasti nggak ada lecet sedikit pun di tubuh kerasnya Zong total. Tapi entah kenapa Raimon merasa dia itu karakter utama. Lalu menghantamkan perisainya. Hasilnya tetap nihil. Akhirnya Lady Lika masuk ke mode Zenitsu. Mengaktifkan teknik kilat petirnya yang memukau, tapi jurus ultimate itu cuma bikin goresan tipis doang di tubuh si golem. Ini konfirmasi mutlak cuma serangan berlapis aura yang bisa melukai kulit golem itu. Artinya siapapun di bawah rank Laika nggak ada gunanya di sini, alias beban Langas memohon rencana. Dan Lika pun menjelaskan strategi gila dia bakal jadi umpan. Mengalihkan perhatian monster biar yang lain bisa kabur. Jelas nggak ada yang setuju sama rencana ini. Karena itu artinya Lika bakal ditinggal sendirian. Tapi Lika malah menyebut mereka NPC lemah yang cuma bakal menghalangi jalannya. Serangan aura terkuatnya saja cuma kasih damage seuprit, apalagi serangan mereka yang nggak ada rasanya. Kekuatan persahabatan ala Naruto nggak bakal mempan. Di sini, kata-katanya memang pedas dan menusuk. Tapi Raimon maju. Dengan perisainya, dia bersumpah bakal jadi support sistem memastikan setiap serangan Lika kena sasaran. Lika pikir ini nekat, tapi Langas dan Selin juga sudah siap sedia. Asal Lika bisa kasih damage, mereka bakal backup mati-matian. Luluh oleh kekuatan nakama, dia menyuruh teman-temannya mengcover saat dia bersiap. Lady Lika mengumpulkan energinya. Lalu melesat dengan aura petir yang menggelegar, si golem bereaksi cepat mau menggepreknya, tapi Raimon pasang badan menahan hantamannya. Meski badannya mati rasa, cuma gara-gara nahan satu hit dia rela tumbang sebentar. Sementara Langas dan Selin ganti shift buat mengalihkan perhatian si golem dengan serangan bertubi-tubi. Momen ini memberi celah buat sang DPS utama Lika buat menyergap dari belakang dengan tebasan udara, mengaktifkan Thunder Spirit Great Sword Arts. Dia menghantam raksasa itu dengan petir Dewa Langit, seketika terbelah oleh jejak kilat yang menyilaukan mata. Debu pertarungan mulai mereda dan monster itu tampaknya sudah lenyap. Langus pun segera melesat untuk menyelamatkan sang gadis. Namun Lika tampak goyah dan kehilangan arah, seluruh tenaganya terkuras habis demi melepaskan kartu as terakhirnya tadi. Setidaknya dia yakin monster itu sudah tamat. Hatinya lega melihat Raimon dan yang lain selamat, tapi sayang itu adalah kesalahan fatal. Tiba-tiba, sosok golem raksasa muncul dari balik asap. Tangan besarnya terulur ke arah Lika yang lengah dan dalam sekejap monster itu mencengkeramnya tanpa ampun. Di saat teman-temannya tak berdaya membantu, Lika menyadari kebodohannya karena tidak memastikan kematian musuh atau confirm kill. Selin pun gemetar ketakutan, tak habis pikir bagaimana monster itu masih berfungsi normal bahkan setelah dihantam ledakan setara nuklir mini. Langus mencoba berlagak pahlawan dan menerjang masuk dengan tombaknya, tapi golem itu dengan santai mengabaikannya begitu saja. Membuat Langus berteriak histeris karena khawatir. Namun tiba-tiba sebuah pohon raksasa melayang jauh dari langit. Melesat ganas ke arah golem monster itu, remuk tertimpa beban pohon dan seketika itu juga cengkeramannya pada Lika terlepas. Tak mau buang waktu, Langus dan timnya segera membawa Lika keluar dari zona bahaya, masih bingung dengan apa yang barusan terjadi. Dan inilah dia, Zack tiba dengan gaya masuk yang spesial, siap ikut bersenang-senang tanpa peduli sedikit pun pada teman-temannya.
Wajahnya justru memancarkan kegembiraan murni, tak sabar melihat kehancuran korban berikutnya. Mundur sedikit ke belakang, ternyata Zeke sudah melihat serangan pamungkas Lika dari kejauhan. Dia tahu tim itu berusaha keras menumbangkan sang monster. Tapi jarak memisahkan mereka. Jika saja dia berada di masa primanya yang selevel legenda basket Kobe Bryant, dia pasti sudah teleportasi dengan kecepatan gila. Meski tim Lika cukup hebat, mustahil bagi mereka mengalahkan monster bintang 3. Bagi mereka ini hanyalah hitung mundur menuju kematian. Sadar kakinya takkan cukup cepat untuk sampai ke sana. Bocah ajaib, kita memutuskan bereksperimen. Dia menancapkan jari-jarinya ke batang pohon lalu mencabutnya utuh langsung dari tanah. Memamerkan kekuatan fisik yang tak masuk akal untuk seorang bocah, dia melempar pohon itu bagaikan rudal balistik antah berantah. Dan, boom, tepat sasaran menghantam monster. Zeke merasa sangat puas karena teknik melempar pohon ini sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dia menyebutnya seni pemeliharaan naga, sebuah manual tempur yang dibagikan kepada para siswa sebelum ujian dimulai. Itu hanyalah buku teknik biasa, bukan gaya bertarung sejati, melainkan panduan untuk membuka kekuatan yang lebih efisien. Untungnya teknik ini sangat berguna bagi Zeke, karena di kehidupan masa lalunya, dia memang ahli serangan jarak jauh. Saat masih menjabat sebagai ketua pertama. Kembali ke masa kini, setelah melempar pohon itu, sang main karakter kembali berlari. Dia menyapa teman-temannya yang masih syok. Langus panik dan memperingatkan bahwa golem berbahaya itu datang untuk membunuh mereka. Tapi bukannya kabur, Zeke justru tersenyum geli merasa tertantang menghadapi monster sekuat itu. Anehnya makhluk itu tak memancarkan hawa kehidupan meski presensinya begitu kuat. Saat Zeke masih asyik mengobrol santai, Behemoth bintang 3 itu melayangkan tinju dahsyat. Pukulan itu menghantam Zeke telak. Tapi tunggu dulu. Bocah ini menahannya hanya dengan satu telapak tangan. Berkat battle IQ-nya yang jenius, dia langsung paham bahwa serangan fisik biasa takkan mempan melukai monster tipe ini. Walau dia bisa saja memusnahkannya dengan aura, Zeke belum mau pestanya berakhir cepat. Lika hanya bisa ternganga melihatnya. Bagaimana Zeke mempermainkan monster yang tadi hampir membunuh mereka. Golem itu mencoba menghantamnya dengan kedua tangan sekaligus. Membuat Zeke kagum pada kecepatannya yang tak wajar untuk ukuran raksasa. Dia berhasil memblokir serangan itu. Meski merasakan sedikit nyeri, Zeke pun berteriak agar teman-temannya menjauh supaya tidak terkena dampak pertarungan. Membuat mereka lari terbirit-birit. Kini tanpa beban, Zeke memindahkan tumpuan berat badannya dan melempar monster yang ukurannya 10 kali lipat darinya. Masalahnya tinggal kulit keras itu. Dia jadi penasaran. Apakah bagian dalamnya sekeras luarnya? Untuk menguji teorinya, dia memusatkan tenaga pada kepalan tangannya, lalu menghantam tubuh golem itu dengan panas membara. Inilah salah satu jurus dari Dragon Destroyer Combat Arts, yang dikombinasikan dengan gaya ledakan kedua untuk menghancurkan interior golem. Aspek ledakan dari teknik ini tidak fokus pada kulit luar, melainkan meremukkan organ musuh dari dalam. Dan benar saja, hanya dengan satu gerakan, sang MC-Man one shot makhluk itu hingga tewas. Merasa cukup terhibur dengan sesi olahraga singkat ini. 1 bulan berlalu setelah ujian berakhir, kita berpindah ke kediaman utama keluarga Eldridge. Di sini Zeke dipanggil menghadap, yang membuatnya sangat kesal. Dia merenungkan hasil ujian sebelumnya karena tak ada insiden berarti setelah golem itu kalah. Anggota kelas anak 7 tahun menyusut drastis hingga 70%. Namun mereka yang bertahan hidup kini telah akrab dengan bau kematian dan berhasil mencapai tingkat bintang 1. Tak lama setelah ujian usai, Zeke dipanggil paksa untuk menghadap sang patriark keluarga. Saat melangkah di lorong menuju ayahnya, dia ngomel-ngomel gak jelas, sementara Freya harus mengingatkan si bocah nekat ini untuk memberi hormat pada sang patriark. Freya menceramahinya habis-habisan soal kelakuannya di ujian tadi yang menurutnya sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Tapi jagoan kita ini malah bingung kenapa dia dimarahi. Dia merasa gak melakukan kesalahan apapun. Freya pun langsung meledak marah. Karena dia bukan cuma lulus, tapi menghancurkan ujian para senior dengan brutal. Memburu dan menghajar mereka tanpa ampun, padahal itu gak diminta sama sekali. Gara-gara ulahnya, tak ada satupun senior yang berhasil mendapatkan bola kristal untuk ujian pribadi mereka. Mereka semua terpaksa harus mengulang ujian dari awal. Sebegitu parahnya dia membantai mereka. Freya benar-benar frustrasi dengan kegilaan ini, dan memohon agar dia menjaga mulutnya saat bertemu sang kepala keluarga nanti. Saat mereka akhirnya tiba di depan pintu sang patriark, alasan kenapa Freya terus menyuruhnya untuk bersikap rendah hati adalah karena satu hal mengerikan. Kalau dia salah ngomong, sedikit saja nyawanya bisa melayang detik itu juga. Lord Eldridge adalah pria kejam, yang tak punya belas kasihan bahkan kepada anak kecil sekalipun. Dan Freya tak ingin melihat Zeke mati konyol di sana. Bahkan jagoan kita pun sempat merasa merinding setelah mendengar peringatan itu. Tepat sebelum melangkah masuk ke dalam ruangan, Freya melaporkan pangkat dan tujuannya dengan lantang. Setelah diizinkan masuk, mereka berdua pun melangkah ke dalam.
Si bocah santuy ini menatap pria yang duduk di singgasananya pertemuan pertamanya dengan sang kepala keluarga yang legendaris. Lord Eldridge tampak sedikit terganggu dan tanpa basa-basi atau salam pembuka dia langsung menembak pertanyaan maut. Kenapa bocah ingusan ini berani-beraninya menyerang para seniornya? Dengan gaya santainya yang menyebalkan, Zack malah balik menunjukkan kekesalannya. Dan bertanya apakah ada aturan yang dia langgar dengan serangan itu. Jawaban itu membuat sang patriark terdiam heran sementara si bocah terus berargumen bahwa satu-satunya syarat ujian adalah bertahan hidup. Selama 1 bulan dengan bola kristal utuh, tak ada syarat lain yang disebutkan, dia hanya melakukan tugasnya sesuai perintah. Zeke bahkan berani menyindir ayahnya bilang kalau aturan konyol itu harusnya dibilang dari awal kalau memang ada. Wajah Freya langsung pucat pasi. Dia ketakutan setengah mati karena baru saja dia mewanti-wanti agar jangan membantah. Dia mencoba menengahi situasi gila ini agar akal sehat kembali bekerja. Namun sang ayah tiba-tiba melepaskan aura membunuh yang mengerikan membuat Freya terpaku di tempat. Tekanan dahsyat itu cukup untuk membuatnya jatuh berlutut. Dengan aura sekuat ini, Freya yakin Zeke bakal tamat riwayatnya. Tapi anehnya, Zeke malah berdiri tegak tanpa beban dan kembali mengejek ayahnya yang main kasar cuma gara-gara tersinggung sedikit. Sang patriark terkejut melihat bocah itu kebal terhadap tekanannya. Dia pun mendesak lebih jauh bertanya pada si bocah. Bagaimana caranya dia bisa mengalahkan pasukan senior dan bahkan golem bintang 3 sendirian. Seolah itu belum cukup gila bocah 7 tahun ini baru saja menahan tekanan aura membunuhnya dengan santai. Di mata sang ayah kekuatan monster seperti ini memang masuk akal. Zack menyadari bahwa ayahnya sedang mencurigai sumber kekuatannya. Daripada menjelaskan panjang lebar yang membosankan, dia cuma bilang kalau itu semua berkat kejeniusannya sendiri. Kesombongan bertemu keangkuhan ayah dan anak itu saling tatap tajam. Lord Eldridge mengakui kalau sikap bocah itu memang kurang ajar. Persis seperti laporan yang dia terima. Tapi itu gak masalah karena fakta dia menghancurkan golem tak bisa dibantah. Sebagai hadiahnya dia ditawari 1 item dari harta karun naga atau akses ke lantai 2 aula naga. Sebuah pilihan di antara keduanya, yang paling bikin Freya shock adalah bagaimana pria yang tadi mau membunuh anaknya kini malah memberi hadiah. Mari kita bahas kedua opsi ini. Aula naga dan harta karun naga adalah gudang penyimpanan legendaris, yang masing-masing berisi koleksi selama 1000 tahun dikumpulkan sejak zaman Gilgamesh itu sendiri. Di sana tersimpan banyak buku termasuk kitab terlarang di era sekarang. Bahkan ada senjata terhebat, artefak langka dan segala item yang diimpikan semua orang. Fasilitas ini adalah kekayaan utama keluarga yang dijaga super ketat, sehingga hanya segelintir murid beruntung yang bisa masuk ke dalamnya. Lantai 2 aula naga bahkan lebih spesial lagi, karena butuh pencapaian luar biasa untuk bisa menginjakan kaki di sana. Freya sampai gak percaya dengan matanya sendiri, bocah ini bertingkah kayak preman pasar tapi malah dapat hadiah dari bapaknya. Zeke sengaja mancing emosi bapaknya nekat minta akses kedua hadiah sekaligus bukannya milih salah satu. Lord Eldridge langsung usir dia tapi bocah ini malah ngebangkang dan nuntut jawaban atas rasa penasarannya. Freya panik setengah mati. Dia tahu mulut pedas Zack bisa bikin nyawanya melayang jadi dia langsung seret paksa anak itu. Tapi saat diseret menjauh pun Zack masih sempat-sempatnya ninggalin kata-kata terakhir yang nyelekit. Zeke permaluin bapaknya habis-habisan. Dia bilang kalau semakin keras Eldridge nahan emosinya, semakin jauh juga dia dari gelar terkuat. Detik itu juga Lord Eldridge ngerasain ledakan aura mengerikan dari dalam diri Zeke. Sebuah potensi gila yang setara dengan kekuatannya sendiri. Freya buru-buru membungkam mulutnya dan kabur ninggalin Lord Eldridge yang terpaku merenungi tekanan dahsyat yang barusan dia rasain. Pindah ke scene berikutnya, sang instruktur ngamuk, nggak karuan nericilin si bocah nekat. Gara-gara tingkah kurang ajarnya ke sang pemimpin padahal udah dilarang berkali-kali. Zeke cuma bisa pasrah. Kocaknya ini posisi dia lagi nahan diri, lo bayangin kalau mulutnya beneran dilepas remnya. Freya gagal paham kenapa Zack bisa hormat sama guru tapi sama bapak kandungnya malah ngajak ribut terus. Ngelihat kekuatan monster dan sifat angkuhnya, Freya sadar kalau anak ini emang spesies langka. Sampai dia curiga siapa Zack sebenarnya. Pas ditanya Zack malah ngetrol santai, Freya ngebatin kalau semua anggota keluarga ini udah minum darah naga kuno sejak lahir. Apalagi sang kepala keluarga yang mewarisi kekuatan naga superior. Secara hukum alam harusnya mustahil bagi siapapun buat nahan tekanan amarahnya. Tapi anehnya, bocah satu ini bukan cuma berani nantang, tapi juga nggak gentar sedikit pun. Ini nggak wajar dan Freya makin curiga. Dia berencana cek akta kelahirannya nanti, tapi sekarang dialihin topik dan nanya hadiah mana yang bakal Zack ambil. Pasang tampang sok imut yang minta ditabok Zack dengan santainya milih dua-duanya bikin Freya makin pusing. Akhirnya Zack mutusin tujuannya. Sebagai reinkarnator dari 1000 tahun lalu dia haus banget sama informasi. Ada jurang pengetahuan yang lebar banget tentang zaman sekarang. Makanya dia penasaran banget. Pengen tahu kemajuan medis dan teknologi terkini. Fans beratnya langis. Ikutan heboh karena idolanya bisa masuk ke Dragon Hall.
Langi sendiri sebenarnya udah jago teknik pembunuh naga dan tombak. Tapi ini kesempatan emas buat nambah koleksi jurus baru. Tiba-tiba Lady Lika muncul, ngasih peringatan kalau mereka harus gerak cepat karena waktu mereka terbatas banget. Lantai satu isinya tingkat dasar, dan cuma boleh pinjam satu buku, jadi nggak boleh asal pilih. Di sisi lain Lika baru tahu soal pilihan hadiah Zack antara harta karun atau Dragon Hall. Dia kaget banget Zack malah milih masuk perpustakaan daripada ngambil senjata dewa atau artefak. Tuan muda kita pasti bakal ambil senjata kalau aja dia nggak buta total sama sejarah era modern ini. Harta karun sebenarnya ada di buku-buku lantai 2 itu barang langka level dewa, dan cuma Zack yang punya akses ke sana. Meski gitu Lika masih sombong mikir nggak ada jurus yang bisa ngalahin teknik pedang besar Thunderclap miliknya. Pas dia lagi muji diri sendiri Zack malah bengong nggak peduli, lanjut ke scene pengawas. Yang ngumumin kalau jatah waktu mereka cuma 5 jam susah bilang itu waktu yang lama atau sebentar. Tapi Lika punya strategi cerdas, cari satu buku buat dibawa pulang sisa waktunya dipakai buat baca buku lain di tempat. Yang nggak bisa dipinjam, ini sih surga banget buat mereka yang bisa baca cepet tapi, Langis lebih milih fokus dalemin satu buku bela diri selama 3 jam. Emang susah banget nentuin pilihan. Apalagi di aula semegah ini, begitu mereka diteleportasi masuk tim hore ini langsung histeris. Ngelihat kemewahan Dragon Hall yang jauh di luar ekspektasi Zack langsung ngunci target buat nyari buku. Yang bakal bikin dia melongo dan dimulailah sesi grinding ilmu pengetahuannya. Zack langsung gila-gilaan begitu megang buku. Dia benar-benar barbar. Melahap habis semua konten soal sihir dan chaos 1000 tahun kelewat bikin informasi numpuk gila-gilaan. Ternyata dalam kurun waktu itu dunia mereka terhubung sama dimensi lain, sekitar 900 tahun lalu. Retakan raksasa ngeguncang realitas nyiptain dinding dimensi yang disebut Rift. Dari sana muncul dunia lain yang kacau. Chaos Realm dunia mengerikan tempat lahirnya monster-monster yang terbuat dari elemen kekacauan murni. Dan demi bertahan hidup dari kiamat itu manusia di zaman Zeke akhirnya nyiptain energi primal baru. Di dalam nadi mereka mengalir takdir agung keluarga Eldragon sebagai perisai umat manusia melawan gelombang kekacauan. Ikatan darah ini terjalin erat di tengah panasnya medan perang, di mana 4 ksatria legendaris akhirnya bersatu dengan garis keturunan utama Eldragon. Persatuan inilah yang melahirkan 4 faksi raksasa Tifana, Fafnir, Levias, dan Bahamut. Mereka dikenal sebagai 4 pilar agung keluarga Eldragon. Semua ini sangat masuk akal apalagi mengingat energi gelap yang menyelimuti Angerboar. Saat Zack bertarung mati-matian melawannya. Meski aura petir itu dahsyat sumber energinya berasal dari dimensi yang sama sekali berbeda. Tapi yang paling bikin penasaran bagi Zeke adalah evolusi sihir itu sendiri. Koneksi dengan realitas gelap itu melahirkan teknik baru yang mengerikan. Sayangnya si abang jago kita gak nemu satupun kitab yang membahas teknik tersebut. Padahal penemuan jenius ini harusnya dicatat dengan tinta emas sejarah. Saking heboh dan antusiasnya Zeke malah menarik perhatian penjaga perpustakaan misterius, yang langsung menyuruh bocah itu diam. Tapi aneh banget gak ada hawa keberadaan siapapun di dekatnya. Namun suara itu terdengar jelas di telinganya. Zeke mulai curiga jangan-jangan ini teknik sihir baru yang dia cari. Sihir yang dimanipulasi lewat suara masalahnya selain energi primal biasa. Dia gak bisa melacak keunikan spesifiknya. Tiba-tiba buku-buku di sekelilingnya melayang sendiri dalam balutan aura kuning. Berdansa di udara tanpa disentuh. Bukannya takut Zack malah nyengir kegirangan melihat teknik tingkat tinggi ini. Si penjaga misterius ngomel lagi tapi Zack udah gak peduli karena dia merasa ada di ambang terobosan kekuatan baru yang gila. Pas lagi asyik-asyiknya membuang waktu karena kegirangan perpustakaan itu seolah hidup dan menyerangnya, benang-benang eter muncul dan menjerat tubuhnya. Lalu tanpa ampun melempar pantatnya keluar pintu Zack, nyaris nyusruk, tapi berhasil mendarat dengan gaya keren. Sambil bingung setengah mati apa yang barusan terjadi. Bukannya kapok dia malah teriak minta diajarin teknik eter itu lagi. Bahkan Langus cuma bisa bengong melihat tingkahnya sementara Lika bingung kenapa cuma Zack yang diusir paksa. Padahal yang lain aman-aman aja. Untungnya Langus dapat oleh-oleh keren manual bela diri tombak awan air yang legendaris. Selin juga gak mau kalah dia menguasai seni gerak kilat plus teknik pedang bunga angin. Raimon. Dia panen besar dengan berlatih teknik pedang pelindung Eldragon di perpustakaan lengkap dengan buku skill perisainya. Kocaknya ternyata mereka semua mempelajari teknik bela diri yang diciptakan Zack di kehidupan sebelumnya pas dia lagi iseng. Akhirnya, dia nanya ke Lika penasaran gadis itu dapat jarahan ilmu apa dari pengalaman tadi. Lika memamerkan kitab teknik pedang besar gelombang berat yang sudah disempurnakan oleh Tuan ke-15. Ini kedua kalinya Zeke. Mendengar nama generasi ke-15 ini bikin dia makin penasaran. Sespesial apa sih orang itu ngomong-ngomong Tuan ke-15 ini juga? Dalang dibalik seni tempur pembunuh naga, padahal Zeke ingat banget dulu dia nyiptain segudang teknik. Yang sekarang jadi naskah suci di aula itu. Ternyata banyak dari teknik itu adalah versi upgrade dari ciptaannya dulu. Artinya Tuan ke-15 inilah yang bertanggung jawab atas kemajuan teknik-teknik itu.
Zeke pun harus angkat topi mengakui kehebatan penerusnya. Awalnya dia kira kehidupan sekolahnya bakal ngebosenin kayak pelajaran sejarah. Tapi sekarang darahnya mendidih menyambut petualangan baru. Waktu berlalu cepat kita langsung lompat 5 tahun ke masa depan. Lika yang sekarang sudah berumur 12 tahun tampak celingukan mencari Zack dan teman-temannya. Langus pun memberi info kalau monster kecil kita itu lagi sibuk di arena latihan. Ngomong-ngomong soal arena pemandangan di sana gila banget, Zeke berdiri tegak menantang 3 temannya sekaligus. Membuktikan kalau di usia 12 tahun level, kekuatannya sudah melesat jauh melampaui akal sehat.